Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tapes. Selamat datang kembali di channel Cito Studio dalam segmen Jungkul Jumat Unggul bersama saya, Mr. Jung. Nah, buat kalian di rumah yang belum subscribe, like, and share karena saat itu gratis. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, orang nomor satu di Tanjung Sari. Kita akan membahas tentang HUT RI yang ke-75 dalam masa pandemi COVID-19 bersama Ibu DRA Ida Farida F. Sobandi. Mau tahu dan mau kita bahas sebentar lagi ya. Tetap di Junggo Jumat Unggul bersama saya Mr. Ju. Nah sekarang pemirsa di rumah, kita sudah berada bersama Ibu Camat Dr. DRA Ida Farida Sobandi. Ibu, gimana Bu? Selamat datang di SMA Yadika, SMK Tanjung Sari. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin Ibu untuk pertama profil dari Ibu mungkin mau memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah Ibu. Bangga. Terima kasih yang telah meluangkan waktu juga. Saya dikasih waktu oleh SMA Yadika Kecamatan Tanjung Sari. Jadi pertama profil saya, nama saya adalah Ida Farida Sobandi. Alamat saya di Jalan Banjarsari RT 2 RW 8 Desa Jatisari Kecamatan Tanjung Sari. Jadi saya asli orang Tanjung Sari. Asli ya Bu? Iya. Mungkin untuk pengalaman Ibu selama menjabat di daerah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang itu bagaimana Bu? Sebetulnya kami jadi camat sudah keempat kali Pak. Iya Bu, sebelumnya pertama kami ditugaskan usia 31. Pertama jadi camat pertama di Jawa Barat adalah saya sendiri dari usia 31. Ditugaskan di Pasai, kebetulan saya sekolah dari APDN. Iya. Jadi dulu APDN itu Akademi Perintah Dalam Negeri di Dago. Saya lulusan angkatan 18, saya lulus tahun 86. Langsung saya berkiprah ke Kerawang selama 3 tahun. Tahun 89 saya ditugaskan di kecamatan dulu Cikerus, sekarang Jatinangor ya. Jadi kami sudah 4 kali saya putar-putar di sebagai pendudukan, juga di Setda selama 7 tahun. Sesudah di Setda sebagai pendudukan saya diangkat pertama jadi camat pertama Jawa Barat, adalah saya di Kecamatan Pasai. Oh iya. Dari tahun 86 saya lahir Bu. Iya. Ya. Iya. Nah ini Bu, kita kan sekarang di suasana 17-an ya Bu ya. Iya. Kita memperingati hari HUT RI mungkin. Iya. Nah tapi untuk nanti itu kita bahas. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bukan kita sekarang Ibu berada di SMK nih, SMA Yadika Tanjung Sari. Penilaian Ibu dan harapan Ibu Camat kepada Yayasan Abdi Karya, khususnya SMP, SMA, SMK itu seperti apa sih Bu? Jadi kalau melihat kami beberapa juga, karena sebetulnya ini saya selaku camat merasa bersyukur dengan adanya Yayasan Abdi Karya. Abdi Karya ini Yadika yang Tanjung Sari, karena fasilitas semacam ada kolam renang. Kecamatan yang lain bahkan di Jatinangor tidak ada. Jadi kami bersyukur juga karena ini bisa kolam renang ini bisa dijadikan event nasional ya, untuk memenuhi syarat. Dan harapan saya, karena kami lihat di era COVID pandemi ini, saya kebetulan sekali hari ini sebagai gugus tugas daripada COVID-19 dengan Porkopim Kecamatan, saya secara langsung melihat bahwasannya sudah memakai protokol kesehatan. Jadi kami merasa bangga juga bahwasanya ini dengan adanya penegakan Perbup 74 tahun 2020 itu, terutama sekarang sudah ada penegakan sanksi daripada Perbup tersebut, terutama memakai masker ternyata sudah
mengindahkan protokol kesehatan. Iya. Jadi harapan kami untuk kedepannya agar betul-betul untuk berkiprah sekolah ini, karena walaupun ini dikategorikan swasta tapi Swasta, ya. kita lihat sama saja, dan dimanapun sekolah, karena binaan daripada Yadika sudah jelas ini siswanya per kelas sedikit, jadi itu protokol ya. Iya, Jadi Bu. itu harapan kami untuk ke depan lebih maju lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tentang HUT RI yang ke-75. Menurut Ibu bagaimana nih di masa pandemi ini? Jadi maksudnya gimana, Bu ya? Ya, kita kan kalau tahun-tahun kemarin ya, Bu ya, kita Iya, bisa pawai, Bisa defile. pawai, bisa, Nah, ya. sekarang tuh di masa pandemi ini bagaimana, Bu? jadi kami juga terus terang dengan tapi tidak mengindahkan daripada HUT RI yang ke-75 yang Iya. penting sifatnya, kita juga mengadakan upacara di masing-masing Masing-masing. semacam virtual itu ya, Iya. melihat daripada di TV masing-masing, dan bahkan juga ASN tetap berada di posisi di kecamatan, juga di desa ada, sambil pertama mengikuti daripada upacara detik-detik proklamasi. Tapi yang mungkin juga di masyarakat itu semacam kayak dulu pengen mengadakan lomba-lomba, dikarenakan di Kabupaten Sumedang ada yang positif tiap hari melonjak. Jadi ada peraturan dengan kami sering diundang oleh Bapak Bupati untuk dihentikan sementara. Jadi untuk lomba misalkan di tiap daerah nih, tiap daerah Iya. tingkat RT RW itu kan biasanya tuh Iya, ada ramai. lomba-lomba ya, Bu, yang sekarang nggak Kebetulan. boleh ya, Bu ya. Kebetulan sekali, karena walaupun bagaimana wabah ini tidak tahu, bahkan juga banyak sekarang dinas instansi juga bahkan yang positifnya yang dari kalangan yang mengurus daripada orang yang sakit. Jadi kami untuk sementara menurut aturan juga penegakan disiplin menurut Perbu 74/2020 untuk sementara. Tapi untuk acara pernikahan boleh, yang penting memenuhi protokol, cuci tangan, terus bermasker, sekarang itu aturannya itu. Ya, Bu, terima kasih atas ini, Bu. Nah, untuk pertanyaan keempat, alasan tidak melaksanakan upacara bendera, Bu. Oh iya, tadi udah dibahas Iya, ya. karena itu sudah merupakan daripada tingkat kabupaten yang tadinya ada surat pada tanggal 4 Agustus, dikarenakan itu banyak yang positif, akhirnya ada surat edaran baru bahwasanya hanya tingkat kabupaten yang melaksanakan itu juga diwakili. Jadi kecamatan masing-masing berada melihat daripada di virtual di TV-TV itu saja. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, hikmatnya di HUT RI ke-75 ini tetap kita laksanakan. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, Ibu, ini perbedaan HUT RI dulu dengan sekarang. Mungkin zaman Ibu dulu itu seperti apa? Iya. Zaman sekarang seperti apa? Nah, kalau zaman dulu karena kami juga sebelum adanya ini wabah COVID ini sangat meriah sekali. Iya, Bu. Tingkat RT, tingkat RW. Walaupun dengan ya mungkin masyarakat ada penyesalan, tapi karena dengan adanya wabah secara otomatis juga dari pihak kecamatan juga sebagai gugus tugas, sebagai ketua gugus tugas, dan juga bersama Forkopim, akhirnya kita sama-sama untuk menjauhi daripada wabah itu. Tapi gugus tugas daripada desa RT RW sehingga sudah disebarluaskan mengerti, karena walaupun bagaimana kalau tanpa izin dengan ada gugus tugas dari pihak kecamatan atau daripada tingkat desa itu, kalau yang tidak memenuhi aturan protokol bisa diberhentikan. Ada sanksinya ya, Bu ya? Ada sanksinya. Iya, ada sanksinya. Ya kemarin juga, Bu, khususnya di daerah, Bu, saya banyak pertanyaan, loh kok kenapa ini lomba-lomba juga nggak boleh, padahal tuh
di daerah saya, di daerah saya sendiri nggak ada pendatang gimana. Nah mungkin apa penyuluhan dari tingkat RT RW-nya itu nggak sampai Bu Iya. ya, kurang. Ya, karena sudah disosialisasikan sebetulnya sehat tidaknya tergantung daripada warga masyarakat. Kalau memenuhi protokol, contoh keluar pakai masker, tapi banyak. Jadi kami juga sehari 15 sampai 30 terpaksa karena Perbu 74 mengumumkan harus dengan adanya saksi minimal lisan, teguran lisan, tapi dicatat ada, kita harus lapor. Jadi sudah banyak ya akhirnya, karena sudah jelas kalau kita memakai masker betul tidak terbiasa. Minimal kalau kita banyak orang walaupun apa jaga jarak karena berbicara, menurut juga secara kedokteran 95% aman. Kecuali berbicara, makan, yaitu boleh dibuka. Bu, ngomong-ngomong ini Bu, Sumberhantu sekarang tuh zonanya apa? Dulu waktu beberapa zona kuning hijau, hijau ya itu. Sekarang mungkin udah lagi ada biru, iya. Kan mudah-mudahan saja tidak kuning, tapi alhamdulillah untuk Kecamatan Tanjung Sari dinyatakan OTG ya, tanpa gejala, juga ODR-nya yang berisiko, dan di positif itu di angka 0. Adapun kemarin yang hasil swab itu bahwasanya kami juga merasa komplain bahwasanya itu swab itu memakai dia alamatnya Kecamatan Tanjung Sari, ternyata kita lacak dengan Kanit Intel juga ternyata di 2002 sudah tidak ada di tempat, akhirnya yang positif ada Kecamatan Rancakalong itu. Rancakalong itu. Ya. Jadi kami masih mudah-mudahan saja di 0. Kalau untuk Tanjung Sari sebetulnya sudah zona hijau. Amin. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kesehatan ya Bu ya. Iya, iya. Nah, next Bu, bagaimana harapan Ibu Camat kepada generasi milenial dalam memperingati HUT RI yang ke-75 ini Bu? Jadi untuk kepada generasi diharapkan mudah-mudahan saja ini dengan COVID-19 ini ya, COVID-19 sesudah selesainya diharapkan juga tetap dalam juga bergaul harus dijaga, karena kita ini kalau sama tidak diteruskan oleh generasi milenial sekarang, bangsa kita mau dibagaimanakan. Jadi tergantung juga itu. Jadi harapan kami juga terutama para putra didik yang ada di Yadika ini sama itu generasi yang akan datang diharapkan secara steril dalam bergaul. Jadi ada tatanan, dan kami juga mengharapkan juga bisa buka dari IG Pak Bupati bahwanya sudah mulai maghrib mengaji bergabung dengan Pak Bupati jam 6:15 ya, 6:30 sampai barangkali nanti di Yadika pasti jadi ada IG Pak Bupati bisa dilihat, bisa digabung. Jadi kami juga disosialisasi kepada warga masyarakat, sekolah-sekolah untuk membuka. Harapkan juga kepada Ibu ini karena langsung di HP masing-masing untuk maghrib mengaji. Jadi kami sudah disosialisasikan. Terima kasih. Di Facebook juga ada Bu. Ya, saya mengikuti. Alhamdulillah. bisa ya. Iya Bu. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap sistem pendidikan saat ini di masa pandemi COVID-19? Sebetulnya mohon maaf, di masa pandemi ini bukan memprihatinkan, tapi gimana ya, anak-anak jadi di rumah juga sebetulnya banyak waktu ruang. Dibandingkan dengan ke sekolah sudah beda. Karena dikarenakan ya itulah dengan adanya COVID, sebetulnya di rumah juga mungkin kurang efektif ya. Karena kami juga mempunyai anak didik yang kelas 3, sebetulnya hanya belajar yang efektifnya sebetulnya belajar di sekolah. Mudah-mudahan saja sesudahnya pandemi, karena yang disayangkan ini yang pertama itu daripada anak yang pertama masuk SD barangkali ibu bapaknya repot juga, itu yang paling, kalau yang sudah bisa baca ini yang dikhawatirkan ya oleh SMP. Jadi menekankan juga, kami sarankan menekankan kepada
guru yang ada di Yadika ini jangan bosan-bosan memberikan juga arahan melalui pihak WA dan sebagainya, karena dilihat sangat banyak anggurnya sebetulnya. Benar ya, sekali. betul. Ya karena benar, apa? Benar. Sangat udah ini mungkin dikasih ngabsen juga suka malas, Bu. Suka malas. Ngabsen online tuh ada kan? Iya, ngabsen online juga kadang-kadang. Akhirnya apa? Contoh belajar bersama akhirnya jadi berkerumun. Iya, akhirnya benar. jadi tidak sehat. Benar. Ya itu ya, jadi serba-serba kita juga sangat ya prihatin, tapi mungkin karena juga dengan adanya COVID ini kami tidak bisa berbuat banyak, hanya menyarankan jagalah kesehatan. Dan sekarang Germas itu ya gerakan misalkan ini aja kesehatannya, banyak makanan bergizi, sering cuci tangan, jaga jarak, itu yang di mana-mana setiap di acara itu yang disosialisasikan. Iya. Nah mungkin Ibu ini pertanyaan terakhir, pesan-pesan Ibu Camat kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Sari di masa pandemi ini. Pesan-pesannya bagaimana, Bu? Jadi pesan-pesan kepada warga masyarakat Kecamatan Tanjung Sari, walaupun dengan adanya pandemi terus terang aja faktor pada perekonomian juga, usaha juga bukan serba tidak boleh, tapi banyak aturan-aturannya. Dibatasi. Jadi contoh boleh dibawa, boleh makan, tadi harus jaga jarak. Ya. Itu kan dilema juga. Ya, benar, kami juga jadi pesan-pesannya kepada warga Kecamatan Tanjung Sari banyak berdoa, mudah-mudahan masa ini pandemi ini cepat selesai. Biar sekolah berjalan dengan lancar, para pengusaha sebagaimana mestinya, karena ini sangat memprihatinkan bagi para pedagang juga, karena imbasnya kami juga mungkin masyarakat yang akan ke pasar takut tertular. Jadi akhirnya pakai online ya. Jadi iya merajalela. Jadi serba ketakutan. Jadi pesan-pesan terakhir, bersabarlah karena ini mungkin juga suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa mungkin kita banyak titik kelemahan harus diperbaiki daripada tatanan kehidupan itu saja. Jadi kami terima kasih sudah diundang oleh sekolah daripada SMA SMP Yadika. Sangat berterima kasih sekali karena untuk Kecamatan Tanjung Sari sebetulnya segudang prestasi. Jadi kami aturkan terima kasih bahwa kami sampai Agustus kami sudah 3 tahun tidak terasa berada di memimpin Tanjung Sari. Mudah-mudahan Ibu sehat, Ibu ya. Amin. Kebetulan kami kemarin tidak mutasi, alhamdulillah. Masih dipercaya Allah Subhanahu wa taala oleh SK daripada Pak Bupati. Oleh warga masyarakat ya. Nah, Ibu saya mau minta tolong sekali lagi untuk promosi. Mangga. Siap ya. Nanti insya Allah kami di rapat minggon juga akan mungkin panginten cek sundana maka dah didagangkeun. Itu. Kalau tidak dimajukan oleh warga kita, oleh pemimpin daripada Tanjung Sari, oleh siapa, insya Allah titipan ini nanti kami kalau ada pamflet nanti kita minggon setiap hari Selasa, insya Allah kami tidak akan sungkan-sungkan untuk mempromosikan Yadika karena sama saja tidak, misalkan karena kuota di SMA negeri sedikit sama saja ya masalah, karena di sini juga lihatnya untuk warga masyarakat walaupun di pandemi untuk sekolah insya Allah masih bisa menyekolahkan insya Allah itu karena ini titipan mungkin daripada Yadika, akan siapapun nanti akan diinikan karena ke desa-desa insya Allah. Jadi kami aja siapkan minta pamfletnya juga, ini pengumuman jadi biar gampang itu saja. Insya Allah kami dan yakin untuk ke depan akan lebih maju. Amin. Akan lebih maju. Seapa yang namanya swasta bedakan ya dengan negeri, tapi juga mungkin beda dengan banyaknya anak peserta didik dengan sedikit itu akan ada perbedaan. Insya Allah. Kami juga dulu SD swasta, SMP swasta, SMA filial. Itu bisa tetap kami juga bisa jadi orang, bisa jadi pemimpin itu sama.
Ya mungkin Ibu terima kasih atas waktunya di sela-sela Ibu sibuk sekali bisa menyempatkan ke studio kami. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat. Amin, amin, amin. Iya. Kami juga sama bahwasanya pemimpin daripada kepala sekolah beserta para pengajar juga yang ada di TU sehat selalu, rezekinya digampangkan ya. Amin. Yang penting kita tetap memenuhi protokol kesehatan itu, dan kami juga alhamdulillah tidak ada yang terjaring operasi daripada masker ya. Jadi kami barusan dari BRI tidak segan-segan pokoknya untuk penindakan karena kami merupakan kewajiban sebagai gugus tugas itu saja. Terima kasih, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin bincang-bincang bersama Ibu Camat daerah Ida Farida cukup sekian. Saya Mr. Jum. Oh ya, lupa. Untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, and share. Oke, saya Mr. Jum. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.